Oke, selamat pagi, geng. Para rekan-rekan lobster, pencinta lobster air tawar. Kita berjumpa lagi pada video kali ini. Pada kesempatan ini saya ingin mengulas bagaimana cara melakukan maintenance atau perawatan terhadap kualitas air pada kolam lobster air tawar kita, agar pertumbuhan lobster air tawar kita menjadi baik. Nah, kalau pada video-video sebelumnya saya mereview bagaimana cara atau cara-cara sederhana dalam merawat lobsternya. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara merawat airnya, guys. Karena seperti kita tahu bahwa dalam memelihara hewan air apapun itu ya, ikan atau lobster atau udang, sebenarnya fokus kita adalah pada perawatan airnya, guys. Nah, kalau kita sudah berhasil bagaimana cara merawat kualitas airnya, maka dengan sendirinya hewan atau peliharaan air atau hewan air yang kita pelihara itu pasti akan hidup dan akan tumbuh dengan normal dan maksimal. Jadi kalau kita memelihara hewan air, yang paling utama adalah bagaimana cara merawat airnya. Yang kedua baru bagaimana cara merawat hewannya, gitu guys. Jadi itu pembukaannya. Langsung saja saya jelaskan. Seperti pada video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa dimensi dari kolam terpal saya ini lebarnya, guys. Lebarnya ke sana itu 1 meter, guys. Kemudian dari ujung sana sampai ke ujung sini ini dimensinya 5 meter. Jadi dimensi keseluruhan adalah 1 kali 5 meter untuk kolam terpal yang saya gunakan memelihara lobster air tawar saya ini. Nah, saya membuat instalasi airnya sebagai berikut, guys. Jadi yang saya hanya menggunakan satu. Saya tidak menggunakan aerator ya, guys ya. Pada kolam lobster air tawar saya ini saya tidak menggunakan mesin aerator. Saya hanya menggunakan satu mesin water pump ini atau pompa air ini dengan kapasitas pompa yang saya miliki ini adalah 2000 liter per jam. Jadi pompa ini memiliki kemampuan menyemprotkan air sebanyak 2000 liter dalam tempo 1 jam, gitu guys. Jadi saya hanya menggunakan satu. Nah, pompa ini memiliki 2 cabang, guys. Yang pertama cabang yang menyemprot ini, yang kedua adalah cabang yang ke arah sini yang saya pakai untuk ke selang ini, guys. Jadi saat saya cabangkan, saya pakai yang bercabang 2, yang menyemprot itu 1, kemudian yang ke selang ini 1. Nah, di atas ini, guys, ini ada semacam putaran yang bisa berfungsi untuk mengatur besar kecilnya air, sehingga kita bisa mengatur
membuat misalnya kita mau memperbesar atau kita mau air yang menyemprot ini lebih besar daripada air yang dialirkan ke selang ini, maka kita tinggal memutar alat yang ada di sini, guys. Nah, contohnya gini, guys, saya akan kecilin ya, guys ya. Saya akan putar, nah, sehingga dia menjadi lebih kecil, guys. Kemudian saya bisa putar lagi, itu menjadi lebih kencang. Nah, tinggal gimana kita mau mengaturnya. Nah, kalau kita mau agar air yang disemburkan ke dalam pipa selang ini, ke dalam pipa ini lebih besar, maka ya kita tinggal putar ini. Tapi kalau kita mau apabila yang disemprotkan ini lebih besar, kita tinggal putar, tergantung kebutuhan kita, guys. Nah, kan kalau siang begini saya biasanya mengatur agar semprotan ini lebih besar, guys. Tujuannya apa? Agar kandungan oksigen yang ada di air menjadi lebih baik. Tapi kalau malam biasanya saya mengecilkan aliran yang menyemprot ini, kemudian membesarkan aliran yang mengalir ke selang. Tujuannya apa? Oh ya, saya jelaskan sedikit. Pipa ini saya buat ke sana, ini mengalir, kemudian di sini saya tambahkan, saya buat bolongan. Tujuannya apa? Supaya ada air yang memancur untuk menambah percampuran oksigen di air. Saya sebenarnya ada 4 lubang yang saya buat. Satu, ini yang kedua, di sini ada lagi 2, tapi sengaja saya tutup agar air yang saya alirkan melalui pipa tersebut, pipa ini mengalir secara full ke saringan ini, guys. Jadi ini adalah saringan sederhana yang saya buat dengan menggunakan peti styrofoam bekas yang sudah rusak. Kemudian saya berikan kapas itu nyaring, sengaja saya biarkan air itu menetes pada pipa itu supaya terpencar. Tujuannya adalah supaya kotoran itu mencar dan tersaring secara memencar di sekeliling kapas-kapas yang saya buat di penyaring itu. Kemudian di bawah peti styrofoam ini saya bolongin agar air yang sudah disaring kembali turun untuk masuk ke dalam kolam, sehingga air yang jernih akan mendorong air kotor mengalir ke arah pompa penyedot di sana, guys. Tujuannya apa? Agar sirkulasinya dari sana dipompakan lagi kemari, kemudian disaring, turun, dan mendorong, begitu terus sirkulasinya, sehingga air ini menjadi relatif lebih bersih dan jernih. Tujuannya adalah itu, guys. Sebenarnya kenapa sih pipa penyaringan ini, media penyaringan ini saya buat di ujung sini? Kenapa tidak di ujung dekat pompanya sana? Nah, tujuannya adalah itu, guys, agar membuat sirkulasi tadi, sehingga yang disedot di sana adalah air yang belum disaring, sehingga penyaringan itu dilakukan secara terus menerus non-stop
24 jam. Itu bisa membantu membuat kualitas air pada kolam lobster air tawar kita menjadi lebih baik, yang bisa membantu pertumbuhan dari lobster air tawar kita. Nah, terus saya jelaskan juga guys, untuk kita yang membuat kolam di outdoor, saya jelaskan bahwa kolam saya ini juga saya buat di outdoor, tidak ada penghalang, tidak ada atap, sehingga apa, sinar matahari itu bisa langsung masuk, terkena kepada air. Begitu juga apabila hujan, air itu langsung masuk, bisa langsung masuk. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa meminimalisir agar sinar matahari itu tidak langsung? Sinar matahari itu dibutuhkan guys, tapi tidak boleh terlalu banyak, sehingga ya saya buat terpal ini penutupnya untuk bisa melindungi atau menghalangi sinar matahari langsung yang masuk ke kolam. Nah, tapi saya buka sedikit supaya ada sinar yang bisa juga masuk untuk dibutuhkan bagi pertumbuhan lobster dan bakteri-bakteri yang baik di dalam air. Nah, fungsi dari terpal yang ada di atas kolam ini juga adalah untuk meminimalisir. Jadi kalau hujan guys, karena ini tidak ada atap, saya akan menutup kolam ini secara permanen, secara keseluruhan, supaya apa, air hujan itu tidak langsung masuk ke kolam. Karena air hujan itu mengandung bahan-bahan atau zat-zat kimia yang berbahaya, yang kurang baik bagi pertumbuhan lobster. Bahkan dia mungkin bisa membunuh atau membuat lobster kita menjadi mati. Karena apa? Dia bisa, air itu apabila air hujan itu masuk secara langsung, ya, dia bisa merubah kandungan zat yang ada di dalam air, sehingga kadar air itu menjadi berubah secara drastis, yang itu bisa berbahaya, bisa membuat pertumbuhan, bahkan bisa membuat lobster kita mati. Kemudian apabila tidak hujan seperti saat ini guys, saya membiarkan terbuka sedikit. Saya akan tutup sebagian besar atau sebanyak 70%, saya akan tutup. Saya akan buka 30%. Fungsinya apa? Kenapa nggak saya tutup terus aja sih? Nah, karena ini kan dari terpal. Nah, kita harus tahu bahwa terpal itu mudah panas, sehingga apabila dia disinari matahari, dia akan menjadi panas. Dan apabila ini kita tutup secara keseluruhan, maka suhu di dalam kolam ini, di dalam ini akan menjadi pengap dan panas ya, dan itu bisa berbahaya bagi kandungan oksigen yang ada di dalam kolam ini. Nah, jadi itulah kenapa saya buka ini sebanyak 30%. Nah, kemudian apalagi yang harus saya jelaskan? Oh ya, kenapa sih hanya 30% yang dibuka?
Ya itu tadi, karena sinar matahari ini, karena ini tidak memakai, ini adanya di outdoor, sinar matahari itu langsung. Nah, karena kolam lobster itu kan kita tidak menggunakan debit air yang terlalu tinggi ya, hanya sekitar 10 sampai dengan 15 cm. Sehingga apa? Sinar matahari itu bisa mencapai dasar secara langsung. Dan karena jumlah atau kuantitas air di dalam kolam ini tidak terlalu banyak, apabila dia disorot secara langsung dan dalam tempo yang lama, maka bisa saja, bukan bisa saja, pasti akan merubah suhu. Nah, apabila suhu di dalam kolam ini berubah menjadi panas atau hangat secara drastis, maka itu juga akan mempengaruhi dan akan berbahaya bagi lobster-lobster kita. Sebagai catatan aja, bahwa beberapa waktu lalu saya pernah mengalami kematian massal. Akibat apa? Akibat saya menutup terpal ini secara keseluruhan, yang membuat udara di dalam kolam ini menjadi pengap dan panas. Itu. Sehingga dari situ saya belajar bahwa ternyata tidak boleh. Selain itu juga sinar matahari itu juga dibutuhkan untuk menyinari air ini, agar organik yang ada di dalam kandungan air ini yang membutuhkan sinar matahari bisa tumbuh dengan baik gitu. Jadi mungkin itu secara garis besar yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya sharing, bahwa pengalaman yang saya lihat dari beberapa rekan-rekan yang juga memiliki kolam outdoor, bahwa mereka tidak melakukan penyaringan. Mereka hanya melakukan sirkulasi air agar oksigen di dalam airnya bagus, tapi mereka tidak lakukan penyaringan. Sehingga apa? Kolam mereka itu relatif menjadi keruh dan ada yang berwarna hijau dan lain sebagainya gitu. Dari situ saya melihat bahwa walaupun tidak perlu terlalu maksimal, ya tergantung lah Anda mau yang mana. Mau lebih maksimal di dalam penyaringan, tidak salah juga, bisa dimaksimalkan, sehingga air yang masuk mengalir ke penyaringan ini kuantitas atau intensitasnya diperbesar gitu. Air yang disemburkan untuk menambah oksigen sana itu diperkecil. Nah, kalau sebaliknya, ya tinggal di setel aja yang tadi saya sudah tunjukkan. Sehingga apa? Lumpur-lumpur ini tidak menjadi bercampur dengan air, sehingga membuat air menjadi keruh, tapi lumpur ini akan menumpuk. Lihat guys, ya kan? Nah, itulah fungsinya, walaupun penyaringannya tidak saya buat terlalu maksimal gitu. Jadi saya rasa itu yang bisa saya sharing kepada rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan bisa membantu, memberikan informasi. Dan apabila ada rekan-rekan yang juga memiliki pengetahuan, pengalaman, informasi dan lain sebagainya yang bisa di-sharing, mohon agar berkenan memberikan saran, pendapat, evaluasi terhadap statement-statement atau penjelasan yang saya buat di dalam video ini. Dan mohon juga dukungannya untuk mensubscribe dan memberikan like terhadap video ini, agar
bisa membantu semangat saya dalam membuat video-video selanjutnya. Terima kasih guys, sampai jumpa pada video-video lanjutan. Salam lobster mania.